Terima kasih Anda masih bersama kami di Net Jawa Tengah. Saya Lintang Budi Astuti. Percantik jalur protokol, Kota Semarang mulai bersolek. Menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda, pemerintah siapkan program penataan pedagang kaki lima. Anggaran miliaran rupiah dialokasikan, kawasan segitiga emas diutamakan. Namun tak semudah dikira, mengatur efek ekonomi warga selalu menghadapi kendala. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada keramaian, di situ pula PKL menggelar dagangan. Inilah potret sosial di hampir tiap kota Indonesia, tak terkecuali Semarang. Tak ingin terus menggurita, ibu kota Jawa Tengah berbenah. Pemerintah mulai bergerak, sediakan sarana lebih memadai bagi warganya. Untuk urusan PKL, kawasan segitiga emas jadi target pertama. Pagu anggaran miliaran rupiah disiapkan. Kerikil-kerikil kota ditertibkan. Dari data Dinas Pasar, PKL di Kota Semarang tercatat sebanyak 6.315 pedagang. Di kawasan segitiga emas sendiri, yakni Jalan Gajah Mada, Pandanaran, dan Pemuda, menyumbang lebih dari 100 PKL yang harus dipindahkan karena menggunakan jalan protokol. Tidak asal menertibkan, petugas masih menunggu pedoman. Peraturan pelanggaran PKL melalui Perda disiapkan. Iya, jadi kalau penataan PKL yang ada di wilayah-wilayah protokol, saya rasa wajib sekarang ya, saya sudah sampaikan kepada dinas untuk bisa segera menertibkan, dan tentu saja dinas supaya dalam tanda kutip memindahkan mereka ke tempat yang sekiranya tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur protokol. Salah satunya yang menjadi titik persoalan adalah di wilayah segitiga emas, Pemuda, Pandanaran, Gajah Mada, itu menjadi target kita untuk ditertibkan. Ya. Sesegera mungkin. Menata kota dengan melibatkan hak ekonomi warga menjadi pekerjaan ekstra pemerintah. Sosialisasi salah satunya. Hingga pertengahan November 2016, komunikasi yang dibangun belum menyeluruh. Sejumlah PKL tak tahu menau. Jangankan tempat yang akan dituju. Rencana adanya relokasi di mata mereka pun masih abu-abu. Padahal SK pembersihan jalan protokol direncanakan keluar di bulan November. Belum juga sih Mbak, soalnya belum ada konfirmasi dari Kepala PKL, juga belum ada konfirmasi buat relokasi tempat Gajah Mada ini, tempat jualan semua dari PKL ujung Gajah Mada sampai ujung. Saya dengar juga Pemuda dan Pandanaran juga sama relokasi. Soalnya kalau misalkan bisa juga, saya dari perwakilan Gajah Mada mohon dipikirkan kembali, pikirkan ulang buat relokasi ini gitu Pak. Harapannya ya pengennya di sini terus, tergantung teman-teman nanti. Nah, teman-teman pindah ke sana semua ya ngikut. Masa mau di sini sendiri. Tempat ya yang rame lah, Mbak. Kira-kira kayak sama seperti ini. Gayung bersambut, rencana relokasi PKL juga mendapat sambutan positif warga. Sebenarnya sih nggak apa-apa, yang penting tuh tempatnya mungkin lebih nyaman, lebih enak, parkirnya terutama mungkin biar bisa lebih rapi aja, jadi biar nggak ganggu lalu lintas aja. Mungkin harus lebih banyak kayak shelter buat makanan, kayak mungkin Pujasera gitu kali ya, jadi mungkin biar bisa masyarakat juga lebih nyaman, tempat makannya juga lebih enak, lebih bersih juga terutama sih. Penataannya mungkin harus cari tempat-tempat yang parkirannya oke, jadi biar nggak ganggu lalu lintas aja sih, cuma lebih kayak gitu. Bukan layaknya menebang pohon, penata PKL butuh cara persuasif. Segala aturan disiapkan masak-masak agar mereka tak merasa kalah telak. PKL tak ingin berkontribusi memperburuk wajah kota. Mereka hanya ingin mencukupi hidup semata. Menyangkut orang itu tidak bisa dengan jalan pintas, artinya dalam waktu singkat disuruh pindah. Nah, karena ini nanti hubungannya adalah dengan kehidupan ekonomi mereka, keluarga mereka, bahkan pendidikan anak-anaknya. Pendekatannya pendekatan kultural, jangan pendekatan yang sifatnya
penekanan ya ini kepada pelaku usaha, tapi adalah pendekatan yang persuasif, dialogis, pemetaan sampai dengan misalnya pemindahan itu sehingga tidak menimbulkan sebuah perlawanan dan akibat-akibat yang negatif pada kehidupan masyarakat ekonomi lapis bawah, gitu ya, seperti para pelaku usaha PKL ini. Bergerak bersama, Semarang hebat untuk semua. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab saling dijaga. Pemerintah mempercantik kota, tapi juga tidak melupakan hak dasar melayani warga. Bukan tanpa percontohan, ada beberapa tempat yang menjadi bukti berhasilnya koordinasi segala lini. Dulu, di sini di daerah Telogosari banyak sekali PKL yang berjejer. Namun sekarang, wajah Telogosari bersih dan PKL pun ditempatkan di tempat yang lebih layak dan rapi. Jangan sampai kepentingan kota dan warganya tidak bisa bersatu. Karena jika kita membicarakan tentang warga, bukan hanya tentang kaum berada, melainkan mereka juga yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Lintang Budiastuti, Safirul Hanif melaporkan untuk NET.